apa ya, inisiatif untuk berusaha menaikkan nilai ekonomi Salak lagi. Kalau di pinggir jalan itu di lampu merah itu 10.000. Padahal belanjanya Rp1.000 mungkin Mas. Ya mungkin ya. Nah, boyok, boncos dan boyok karena kan memang saking luasnya lahan, operasional juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pustaka dimanapun berada. Jumpa lagi dengan LDR pada kesempatan hari ini. Tentu saja dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik yang terdahulu. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat Salak gitu ya. Salak merupakan identitas Sleman ya. Ingat Salak pasti Sleman ya. Jadi Salak merupakan ciri khas dari Sleman sebagai identitas. Nah, Salak ini akhir-akhir ini mulai apa ya istilahnya mungkin sebagai penggerak ekonomi ya, sebagai tumpuan ekonomi pertanian Salak, dan juga banyak mengalami problema mungkin ya, karena tak sedikit Salak ini disulap ya, mulai berkurang gitu ya. Jadi mungkin jadi perkebunan cabai, perkebunan yang lain yang mungkin alih fungsi itu, jadi mungkin memiliki nilai ekonomi yang lebih mungkin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai seputar Salak ini. Tentu saja kita sudah bersama seorang apa ya, entrepreneur ya Mas ya. Betul. Entrepreneur yang masih sangat muda sekali. Masya Allah. Dan sangat inovatif. Kita sudah bersama Mas Untoro Hadi Suharto. Mas Untoro ini adalah entrepreneur, founder dari Salak Food Indonesia. Salak Food Indonesia. Yeah. Nah, kita akan berbincang-bincang. Nah, ini seperti apa nanti Salak ini di tengah arus perubahan ini. Yeah. Jadi orang mulai bergeser mungkin dari Salak, kok padahal ini ciri khas Sleman sekali ya, nah kok jadi bergerak apa ya, mengalami perubahan seperti itu ya, kemunduran ini seperti apa gitu. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, tentu saja kita ingin bertanya sih, menurut jenengan Salak ini sebagai identitas Sleman ini seperti apa eksistensinya? Oke. Ini kenalan dulu Mas. Oke, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pustaka Mas. Sobat Pustaka Sleman dan seantero Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Untoro Hadi Suharto. Saya pendiri dan CEO dan Chief Everything Officer dari Salak Food Indonesia. Jadi Salak Food Indonesia itu awal mula berdiri tahun 2019 Mas. 2019. Iya, 2019. Sekarang jalan ke 4 tahun. 4 tahun. Perjalanan kita 4 tahun, jadi memang tadi udah di prolog terkait Salak Sleman itu seperti apa. Memang benar Mas, faktanya seperti itu. Jadi apa namanya, Salak itu sekarang trennya turun. Trennya turun, terus nilai ekonominya turun, dan banyak lahan pertanian, lahan kebun Salak itu tuh dialihfungsikan. Di selain tadi jenengan sebut jadi kebun apa? Kebun cabai, jadi kebun singkong, bahkan sekarang malah jadiin gitu Mas, apa, bangunan. Oke, jadi kalau main ke daerah Turi atau ya di sini juga sih naik dikit lah, itu tuh banyak kebun-kebun yang sekarang udah dialihfungsikan. Nah, karena tahun 2019 itu kan saya kan jalan-jalan sekitar situ tuh, wah bisa nggak sih ini potensi Salak itu dinaikkan lagi gitu kan. Terus timbullah apa ya, inisiatif untuk berusaha menaikkan nilai ekonomi Salak lagi Mas. Nah, itu tahun 2019. Iya, sebenarnya 2018 itu udah mulai riset sih. Jadi lihat potensi itu tahun 2018 terakhir. Sebenarnya potensi besar ya? Sangat besar.
Karena kalau dijual salak itu kan harganya, waduh, murah sekali ya. Kalau di pinggir jalan itu di lampu merah itu 10.000. Padahal belanjanya Rp1.000 mungkin Mas. Ya mungkin ya. Nah, terus itu berapa nanti dari petani? Dari petani. Kalau apalagi pas waktu panen raya itu kan juga sangat miris Mas. Itu suplai jadi dari petani itu luar biasa banyaknya salak gitu kan. Cuman yang demand-nya itu kan apa ya, jadi pasarnya itu cuma dikit Mas. Cuma dikit. Ya, jadi akhirnya salak itu karena bersaing dengan salak-salak di daerah lain, di Banjarnegara misalnya kan, itu akhirnya salak itu anjlok. Harganya sampai itu tuh di titik paling rendah, itu bulan-bulan Desember Mas. Itu sekilo itu bisa sampai Rp1.000. Rp1.000. Ada kalau yang kecil-kecil itu 500. Padahal cuma dibuang-buang, itu nggak males lemanen Mas. Kan pernah itu dulu tuh saya ngalamin, kebetulan juga punya kebun salak, punya orang tua itu. Pas lagi panen raya harganya turun banyak banget salaknya itu kan. Akhirnya sama bapak ibu cuma didiemin aja Mas sampai busuk. Eman kan. Tetangga juga nggak mau, tetangga juga panen Mas. Tetangga juga panen masalah itu. Jadi wakil banget gitu. Jadi eman-eman sangat eman-eman ya. Akhirnya saya lihat potensi, ternyata salak itu bisa jadiin olahan. Nah, awal mula yang kita olah itu keripik, manisan, dodol. Nah, itu awal mula Mas. Zalak Food itu ngolah itu dulu. Jadi pertama salak, keripik salak, manisan salak, dodol salak. Produk-produk yang yang lain ya tadi yang udah dilihat tadi itu kelanjutan. Sekarang maksimal ada sekitar 10 produk pengembangan ya. Ya tiap selo itu riset ya enggak juga nanti aku dibuat apa gitu yang kira-kira belum ada gitu. Ya, jadi emang harus inovatif Mas. Inovasi dan kreativitas gitu ya. Betul, yang penting cuan Mas. Cuman nanti mengikuti dong. Iya, harus dong. Jangan sampai boncos Mas. Gitu. Tadi apa pertanyaannya Mas? Yang pertama? Eksistensi salak. Seperti apa ini eksistensi salak ini kira-kira kedepannya itu seperti apa ini masih? Salak sebetulnya kalau dilihat dari fakta sekarang itu memang kalau eksis atau enggaknya kan tergantung siapa yang ngelola Mas. Sebetulnya kalau Sleman itu fokus ngelola salak gitu kan, ngelola salak lebih serius lagi dan bisa bareng-bareng sama petani dan dinas terkait gitu kan. Nanti insya Allah bisa kolaborasi. Harus bareng-bareng Mas. Dan harus ada orang yang mau menggerakkan. Kalau dari dinas itu kan lebih ke nanti birokrasi ya. Nah, dari petani sendiri juga ada kemauan pengen mengembangkan produk olahan salak dan pengen menaikkan itu tadi derajatnya salak ini naik kembali lagi dan nah itu harus ada kesadaran masing-masing mulai dari petaninya sendiri, dari dinasnya juga harus selalu harus memfasilitasi, harus selalu sabar dengan petani karena petani juga luar biasa Mas. Luar biasa nggak mudah juga. Mereka mindsetnya juga macam-macam kan. Ada yang ada yang lulusan misal dari sisi pendidikannya kan backgroundnya macam-macam kan. Nah, itu harus harus pintar-pintar Mas. Dan eksisnya ke depan insya Allah sangat prospek gitu. Jangan sampai identitas Sleman identiknya salak kok. Salaknya kok nanti dari daerah lain Banjarnegara atau mungkin dari tetangga sebelah Serumbung. Nanti kan salak Sleman kok nanti jebule saka Serumbung. Petani salak Sleman dorendi gitu loh. Bangetan Mas. Padahal Sleman banyak Mas. Potensinya luar biasa. Hampir setiap rumah pasti memiliki kebun salak. Terutama di Turi dan Pakem. Itu pasti. Soalnya nek di Sleman Kota nggak ada. Di pot Mas. Salaknya di pot. gitu. Insya Allah nanti kalau ada yang tadi itu masih eksis Mas. Masih eksis. Potensinya besar. Ya, insya Allah. Tinggal mengembangkan itu tadi. Harus ada yang gerakin juga. Menggerakkan. Misal Zalak Food ya juga fokusnya untuk menggerakkan petani-petani salak dan UKM olahan salak. Nah, ini kan salah satu peluang lah dari dinas, dari petani untuk menggandeng seperti saya ini biar nanti bareng-bareng lah ya, berkolaborasi sebagai kebijakan dan sebagainya untuk ini ya. Betul sekali gitu. Baik, ternyata potensi juga ya sebenarnya, cuman sangat potensial diekspor juga sip Mas. Nah, ini dorongan jenengan tadi sudah ini ya, jadi dorongan yang mendorong panjenengan untuk terus berinovasi salak itu seperti itu. Jadi kalau kenapa kok saya fokus ke olahan salak gitu kan. Jadi
dorongan apa yang membentuk saya kenapa kok masuk memilih olahan salak gitu kan. Jadi sebetulnya kan memang salak itu kan potensi kan luar biasa tadi yang sudah disebutin. Jadi selain fresh fruitnya itu kan buah yang segar itu kan bisa langsung konsumsi, itu udah enak banget Mas. Bahkan produk kami itu udah sampai ya udah ekspor. Ya. Paling jauh ke Jerman Mas. Ke Jerman. Jadi emang kolaborasi sih dari petani-petani dalam bentuk buahnya. Buah fresh ya. Fresh fruit. Nah, itu cuman kan di fresh fruit itu kan ada berapa buah yang tersortir. Nah, itu kan gimana caranya biar semua itu bisa dioptimalkan. Jadi yang tadi sortiran tadi itu diolah. Jadi ya dorongannya lebih ke itu sih, menaikkan derajat salak lagi. Wong zaman saya masih kecil itu salak itu Mas 1 kilo zaman saya kecil kan. Buat beli beras itu bisa dapat 2 kilo. Sekarang 4 kilo salak gitu kan. 1 kilo dapat 1 kilo beras. Nah kan lucu Mas. Bisa nggak dapat ya? Bisa nggak dapat nih Rp500 dari sekilonya sekarang berapa beras Mas? Wah, serapal. Padahal punya kebun yang luas sekali kok. Iya. Cuma 1.500 kan ya akhirnya boncos boyok boncos dan boyok karena kan memang saking luasnya lahan, operasional juga tinggi. Kalau dijual juga ya itu. Betul, perawatannya ya ekstra Mas sebetulnya kalau salak itu. Tidak ngerti apa. Gimana? Keluar sendiri. Enggak, harus ya. Namanya tanaman ya Mas ya, tetap harus dirawat gitu kan. Bahkan ya kalau pas lagi kuncup itu ada bunganya itu kan harus dikembangi istilahnya itu kan. Kalau sekarang tuh ada beberapa hama yang lagi concern sama ditanggulangi sama petani itu kan lalat buah Mas. Itu musuh utama lalat buah itu yang menyerang ya, busuk. Iya, jadi di luar tuh kelihatan bagus, tapi dalamnya busuk. Menyerang. Nah, itu ya dari dinas terkait lah kalau bisa bantu itu. Jadi kita cuma pakai itu sih, pakai obat-obat yang dicendel-cendelin itu, nanti lalat buah masuk ke situ, diperangkap lalat buah. Ya, mungkin dari dinas yang lain kan yang terkait nanti bisa ada solusi itu. Solusi untuk lalat buah itu. Lebih efektif dan efisien. Nah, itu luar biasa ya. Padahal jenengan itu backgroundnya dari apa? Siapa? Saya. Kalau saya itu Eskom Mas. Eskom ya. Tapi bisa tersasar ya Mas. Enggak sih. Kan jadi menarik, jenengan bisa tertarik. Padahal kalau dilihat mungkin nggak, banyak orang mungkin pengen. Ya biasanya kalau teman-teman saya itu kebanyakan jadi programmer jadi apa? Kalau multimedia ya itu ngurusin multimedia, desain grafis dan lain-lain kan. Kalau saya kok nyasar gitu kan. Nah itu tuh ya lucu sih memang, karena memang background ya apa ya? Mungkin dari kecil sudah ngadepi salak gitu ya. Dan kok cuma seperti itu aja. Kok ngono-ngono wae gitu. Dan sekarang malah tambah turun trennya kayak gitu. Kenapa sih akhirnya mulailah gitu kan jenuh ya orang makan salak, masalahnya segitu gitu kan. Nyoba. Itu akhirnya nyoba itu tadi entrepreneur gitu. Karena lebih fleksibel sih Mas di entrepreneur itu. Jadi pengusaha lebih fleksibel, tidak terikat aturan kedinasan. Siapa ini? Oke. Menurut jenengan ini Mas, permasalahannya apa untuk petani salak itu yang dihadapi itu? Permasalahannya sehingga kok seperti ini, trennya turun. Kalau selama saya lihat ya Mas ya, di daerah Turi, daerah Pakem, daerah sekitar situ Mas. Masalahnya apa? Dan petani itu kan sebetulnya pengennya hasilnya gede Mas. Pengennya hasilnya gede, cuman ya qadarullah sekarang itu banyak pesaing. Sebetulnya kalau dulu dan zaman dulu bibit salak itu nggak disebarkan ke seluruh Indonesia dan ke kota-kota sebelah dan mungkin sampai saat ini itu ya menguntungkan banget salak Mas. Salaknya kan istimewa sini. Di tanahnya juga tanah yang istimewa, subur, tanah vulkanik Merapi dan hasilnya itu tuh bandingin sama salak yang lain tuh kita tuh lebih unggul, lebih manis, lebih crispy. Lebih tahan lama sebetulnya. Karena organik ya. Sini lebih ke organik Mas. Nah itu jadi masalahnya apa ya itu tadi, karena hasilnya pengen gede saat ini nggak kayak dulu, mentalnya down Mas, karena banyak saingan gitu kan. Nah itu kan ya itu tadi akhirnya nilai ekonomi turun, banyak yang beralih fungsikan. Dialih fungsikan kan yo miris lah. Gitu. Kayak itu bisa kehilangan
Apa? Identitas loh. Ya dengan identitas. Citrane turi iki sesuai nanti salah iki. Iya, sesuai nanti itu dirombak semua gitu kan. Dirombak semua itu. Kalau nggak ada penggerak itu seperti kami, seperti jenengan-jenengan yang ya ini concern untuk melihat potensi Sleman terutama Salak ini kan. Sayang banget kalau nggak ada yang apa concern ke situ, serius untuk megang gitulah apa Salak itu. Akan gitu. Jadi buah yang ya monoton seperti itu ya. Ya nanti bisa masuk museum masalah Mas. Museum Salak pernah tumbuh di Sleman. Buah Salak pondok gitu kan. Wah, saya kira ono gedung misalnya gitu kan ya malah lucu. Nanti bisa saya tak bikin saya. Oh ya. Museum Salak. Ya, selanjutnya nih Mas, pertanyaannya nih. Prospeknya ke depan gimana nanti untuk olahan salak ini? Prospek, siap. Kalau prospek ke depan, insya Allah sangat luar biasa, Mas. Luar biasa nih. Jadi pasarnya juga nggak hanya di sini ya? Ya, kalau kelas apa ya? Kalau chips itu kan, kalau keripik itu nanti bisa masuk ke pasar ekspor. Ekspor ya. Ya, jadi beberapa kota kayak di Arab, bahkan di Eropa pun juga seneng sama keripik buah. Keripik buah. Ya, kebetulan kalau di tempat kami untuk yang keripik itu masih apa pasar lokal sih, pasar Indonesia sih. Karena emang kita baru persiapan, Mas. Persiapan untuk bangun infrastruktur untuk ekspor. Jadi kan memang ekspor itu kan perlu banyak syarat ya Mas ya. Kalau sertifikasi organik alhamdulillah udah ada. Nah, kalau yang lain kayak untuk pengolahan apa good manufacture process GMP ya, GMP dan terus ada HACCP dan lain-lain itu kan masih belum punya proses ke situ. Nah, sekarang yang baru paling dekat itu baru kita bangun apa ya, tempat produksi terpusat, Mas. Tempat produksi terpusat. Itu baru dirancang, itu fotonya Mas di belakang. Gak kelihatan ya, ya itu pokoknya. Nah itu salah satu mimpi kami biar bisa bikin tempat produksi terpusat. Di tetangga sebelah, di kabupaten sebelah yang penghasil salak juga itu sudah punya Mas. Gede banget dan alatnya luar biasa. Itu bisa menghasilkan keripik salak per bulan itu minimal 2 ton. Ya, alatnya gede banget. Ya, kalau tempat kami kecil-kecil Mas. Nanti kalau mau lihat di produksi, kami punya kapasitas 10 kilo sama kapasitas 5 kilo. Itu satu alat vacuum frying. Satu alatnya. Itu yang di tetangga sebelah itu sekali goreng, itu 50 kilo bisa masuk. 50 kilo. Dan ada 16 biji Mas. 16 biji. Satu bijinya berapa? Pengen tahu harganya? 100 juta Mas. Nah, itu luar biasa lah itu. Jadi makanya kan perlu kolaborasi. Karena memang potensi Sleman itu kan Salak itu kan kok nggak ada yang garap serius sih. Di tetangga sebelah aja serius seperti itu gitu kan. Kok sini kok maju mundur. Keburu digarap sebelah ya. Nah, tapi ya Mas bener ya. Kondisian. Eman kalau kita nggak bisa ngimbangin mereka gitu loh. Mungkin perlu motivasi ya ini ya. Itu perlu saya sowan ke dorongan. Kemarin saya sudah ke dinas terkait sih, cuman ya masih belum ada itu tanggapan. Mungkin juga anak-anak muda sekarang itu mungkin pandangannya mungkin dah. Sekarang itu emang pertanian. Iya. Kurang tertarik. Iya. Jadi padahal kemarin ada dinas pertanian itu kan ada itu Mas program petani milenial. Nah itu pun juga nggak optimal lah maksudnya, nggak optimal untuk menggarap salak itu kan. Nah jadi sayanglah kalau anak-anak muda itu kan, padahal petani itu kan butuh generasi baru ya. Anak-anak muda yang energik, yang inovatif, yang visioner. Nah, kadang kan kalau yang petani tua itu zaman kolonial Mas. Zaman kolonial ya Mas. Sekarang ini harus mengikuti kan nggak bisa. Bahkan kalau ditawarin, Pak, saya sempat ngobrol sama petani itu udah lumayan sepuh dan Pak, ayo Pak coba kan garap salaknya itu organik gitu kan ada beberapa yang masih belum organik tuh. Wah langsung dibilang gini, organik ya Mas, organik Belgedes ya gitu. Kalau emang luar biasa. Pesimis dulu ya? Iya udah pesimis dulu. Itu ya tadi kembali ke mentality masing-masing petani yang ada yang menanggapi baik, ada yang pesimis tadi. Tapi banyak kan yang pesimis tadi itu. Ya kan sayang tau eman-eman. Nah itu perlu generasi muda yang visioner tadi. Nah ini salah satunya minimal generasi muda ini ya. Ayo Mas kita kampanyekan Mas. Tadi salah milenial itu. Petani milenial gitu yang krisis juga. Iya, yang krisis. Itu. Ya menarik sekali Mas. Mungkin juga
ini mungkin juga kalau dilihat mungkin juga apa sih tips-tipsnya gitu. Oke, tips. Untuk seperti bisa seperti ada ya. Dodolan salak gitu ya Mas. Motivasi bakulan salak. Motivasi salak biar mungkin juga teman-teman anak-anak muda sobat pustaka dimanapun di rumah atau di mana bisa tertarik gitu loh. Tips-tipsnya apa gitu. Oke, untuk sobat pustaka di seantero Sleman, Jogja dan sekitarnya gitu. Jadi kalau melihat suatu potensi di daerah sekitar kalian gitu kan, ya cobalah digarap gitu. Cobalah digarap. Ya ini kan di Sleman kebetulan saya di sekitar saya itu kan ada salak gitu kan. Nah, saya coba garap itu dan selain jangan dipikirkan terus Mas. Jadi kalau udah tahu potensinya itu kan harus segera action. Harus segera action dan konsisten. Konsisten. Lihat potensinya, action, konsisten. Nah itu konsisten itu yang nggak mudah. Istiqomah itu nggak mudah. Nah karena itu pasti ada jatuh turun, naik turun. Kayak grafik itu ya. Iya. Berat gitu kan. Nah itu jungkel gitu. Itu wajar buat seorang pengusaha. Nah perlu emang support system Mas. Support system itu paling nggak komunitas dan dinas-dinas terkait tadi itu juga perlu juga. Terus ya sering-sering komunikasi sama teman-teman yang sama pengusaha kan. Gimana sih pengalaman mereka dan tapi insya Allah kalau kita konsisten dengan keyakinan kita harus yakin dulu ya Mas ya. Nah kalau perlu kita bikin goals ke depan. Bikin goals itu bikin mimpi kan. Ya mumpung masih gratis ya Mas. Jadi pengen kalau Zala Food kan mimpinya kan pengen jadi perusahaan olahan salak internasional. Ya, targetnya nanti semua olahan salak bisa dijual seluruh dunia gitu. Itu mimpi ya, mimpi. Cuman kalau prosesnya kan pelan-pelan. Ibarat puzzle itu kan harus dirangkai satu persatu. Tuh sampai ke titik di mana kita inginkan. Gitu. Itu tadi Mas. Ingat nggak apa tadi Mas? Apa tadi? Lihat potensi. Konsisten. Action dulu. Actionnya ya. Action. Ada potensi. Action, ya, konsisten. Dan konsistennya ini yang butuh effort yang luar biasa. Keras sih Mas. Keras, ya. Karena pasti jatuh bangun. Iya. Harus delosor, jungkel gitu. Jungkel barang. Ya bonyok barang Mas. Itu saya kira-kira Mas. Ya, mungkin ini ngobrol kita pada kesempatan pagi ini dan harapan kita bisa menginspirasi sobat pustaka juga terutama anak muda untuk mau berentrepreneur ya Mas. Dengan pertama seperti yang disampaikan mengenali potensinya dulu, terus ada actionnya dan ada kontinuitas ya. Kontinuitas yang sangat penting. Istiqomah dan punya mimpi yang besar gitu ya, mimpi yang besar untuk mewujudkannya. Ini insya Allah akan membuat spirit untuk terus berjuang istiqomah di jalan yang benar. Ya, demikian sobat pustaka dengan entrepreneur muda kita Mas Untoro Hadi, banyak sekali manfaat sharing ilmunya. Terima kasih, bisa dimanfaatkan, ditirulah untuk tidak hanya di warga Sleman ya, mungkin di seluruh yang menonton LDR ini bisa ditiru. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua sobat pustaka. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Sampai jumpa di LDR berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.